Mbak Dini ya, atas waktunya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini juga ya. Sudah diperkenalkan dengan baik ya. Bapak di sini aja atau di tengah barangkali ya, biar lebih jelas. Maaf ya agak pilek sedikit ya, tapi mudah-mudahan bisa menyelesaikan presentasinya dengan baik ya. Saya cukup kaget ya, pesertanya biologis cukup banyak nih. Mudah-mudahan tidak salah nih. Maaf. Ya ini jam-jam krusial, izinkan saya bacakan pantun ya, biar kita semangat ya. Asik nih. Mohon bantuannya teman-teman. Perahu kecil berlayar ke Atlanta. Diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar data, semoga tetap memiliki makna. Bawa handphonenya cuma buat baca, itu aja tadi. Soalnya saya nggak bisa apa. Ya. Cakepnya tadi udah ya? Oke. Saya kebetulan diminta untuk melakukan tentang data sheet ya. Data sheet ini di situ udah berubah. Data sheet itu adalah lembar data. Lembar data yang merupakan dokumen yang memberikan informasi tentang data produk dan technical data. Ya, jadi di dalamnya itu ada dua komponen. Ada komponen berupa angka-angka dan juga yang berisi tentang informasi dari produk tersebut. Tentu ini sangat kita perlukan sebagai acuan dalam memberikan penguatan, menyarankan alat bantu dengar bagi pasien kita. Oke, sudah. Dibantu aja masih? Ini sambil quote satu ya, ini menarik sekali. You can have data without information, but you cannot information without data. Ini sudah sangat penting bahwa sangat penting kita membaca sebuah data dari produk sebelum kita tawarkan pada pasien kita. Dalamnya tentu berisi banyak informasi untuk kita bisa share kepada pasien atau calon pasien yang akan menggunakan alat bantu dengar. Saya juga heran ya kenapa minta membawakan data sheet ya. Ini posnya terlalu kecil rasanya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan kolaborasi ya bersama tim ya. Tujuan akhirnya jadi sama, kalau kita semua bisa membaca data sheet yang baik dan kemudian kita akan memahami, lalu kita bisa kira-kira memberi apa ya, semacam pandangan baru terhadap bantu dengar yang akan kita berikan kepada pasien kita. Oke, next. Nah, ini adalah lembar data sheet. Saya anggap aja semua belum tahu ya seperti saya ya. Ini kan semua udah pakar-pakar nih, udah kerja 20 tahun di alat bantu dengar ya, Mbak Dini ya. Tahu banget ya Mbak Dini. Mbak Dewi, apalagi ya. Di sini juga ada perwakilan dari vendor-vendor ya, luar biasa. Terus ada tamu juga dari hearing center ya. Ini data sheet yang nanti akan kita pelajari. Next. Kemudian parameter yang diukur ini ada dua standar, yaitu dari AXI sama dari IC. Perbedaannya tentu tidak akan kita bahas di sini. Kita perlu ada sesi khusus lagi ya perbedaan kedua. Tapi pada saat ini kita bisa ambil satu garis saja bahwa IEC itu biasanya lebih menekankan pemeriksaan energi simulator. Oke, next. Parameter pertama yang kita ukur adalah yang bisa kita lihat dari data sheet kita adalah OSPL atau Output Sound Pressure Level 90 dB. Jadi pengukuran ini adalah untuk mengukur berapa maksimum output yang bisa dikeluarkan pada di alat bantu dengar kita. Pemberian sinyalnya adalah 90 desibel. Terus pengukuran output ini memperlihatkan kemampuan elektroakustik yang maksimal pada alat bantu dengar. Jadi kita bisa menjadikan satu pertanda bahwa alat bantu dengar ini dengan kekerasan tertentu kita harus hati-hati dalam memberikan kepada pasien kita. Itu ada salah satu gambar di bawahnya, salah satu contoh. Ada pengukuran dengan posisi komplet. Terus ada simulator sebelahnya. Perbedaannya sebenarnya cukup signifikan ya, karena beda instrumen pengukurannya. Next.
Lalu ini saya ambil satu lembar data atau data sheet dari alat bantu dengar ya. Di situ bisa kita lihat ada maksimum power, maksimum output pada alat bantu dengar. Kita ambil yang MP saja. Ya. Lalu kita lihat di bagian kirinya, yang sini ya. Oke. Sana nggak perlu saya tunjukin ya. Udah lihat juga ya. Nggak kelihatan aja sana. Nah, di situ kita bisa lihat maksimumnya adalah 126. Ya, kemudian ada HFA atau High Frequency Average itu ada di angka 121. Jadi alat bantu dengar tersebut bisa memberikan output sekian yang tertulis yang tertera pada alat bantu dengar ini. Next. Lalu parameter itu tidak selalunya ditulis dalam bentuk angka. Kadang-kadang juga diberikan dalam bentuk grafik. Nah, grafik itu juga bisa kita baca tentunya karena ada garis, ada grafik fungsi dari frekuensi dan output ya, bisa kita lihat ya. Untuk garis hijau itu mudah-mudahan terbaca ya, itu ada pemberian output, pemberian input sebesar 90 desibel dengan outputnya di angka 141 desibel. Frekuensinya kurang lebih bisa dilihat. Oke, saya lanjut next. Lalu pengukuran kedua yang penting itu adalah gain. Gain di sini adalah kita mengukur atau melihat penguatan alat bantu dengar, melihat penguatan pada alat bantu dengar. Ya. Di sini hasil yang gain ini adalah hasil dari output dikurangi dengan input. Jadi pemberian input 50 desibel lalu dilihat berapa output yang dikeluarkan. Tinggal dikurangi saja, gampang. Ya. Pelajaran matematika SD. Ya. Nah, di sini tentu kita sudah bisa melihat maksimum gain yang ada pada alat bantu dengar. Nanti teman-teman kan tentu bekerja dan memberi amplifikasi pada pasien, itu ini merupakan salah satu acuan. Oke, next. Ini saya coba ambil dari salah satu tipe atau model alat bantu dengar. Bisa kita lihat di sini ya, di sini. Nanti kita bahas tentang ini lanjut. Bisa kita lihat, kita ambil speaker 105 yang paling ujung. Di situ ada full on gain-nya 64 desibel. Berarti alat bantu dengar ini bisa beri penguatan maksimal 64 desibel. Pemanfaatannya untuk apa? Tentu nanti dari sini kita udah bisa mengetahui tentunya bahwa membagi alat bantu dengar dengan kategori powernya. Ada power yang medium power, ada yang high power, super power, dan ultra power. Oke, next. Lalu pada gain ini juga nanti kita akan melihat pengukuran reference test gain. Reference test gain itu gainnya disetting oleh kita atau dalam hal ini oleh pabrikan untuk melihat output yang ada. Mestinya aturannya ini kalau dibaca dari ESI itu dia berada di bawah saturasi atau di bawah kompresi. Jadi untuk melihat berapa yang akan diukur kemudian adalah frekuensi responnya, kemudian melihat distorsi harmonik dan lalu melihat equivalent input noise. Nah, di sini balik dulu. Ya, di pengaturan seperti ini sangat penting bagi kita untuk sangat memperhatikan, ya, karena alat bantu dengar itu bisa berbeda-beda, apalagi nanti ya, apalagi saat ini ya, itu ya sudah banyak model, banyak tipe dan teknologi bermacam-macam. Jadi segala fitur-fitur otomatis atau kemampuan reduksi bising dan direksional itu mungkin di-disable dalam pengukuran. Oke, next. Yang pertama diukur adalah besarnya distorsi harmonik. Distorsi udah tahu ya, distorsi itu adalah artefak yang dihasilkan dari sebuah input. Kalau susah membayangkannya, mungkin kita bisa membayangkan alat musik aja. Alat musik ada, tahu piano tentu, tahu gitar ya, kita bunyikan sama-sama nada C atau C do sama-sama, tapi kok bunyinya bisa berbeda. Ternyata itu setiap bunyi yang keluar itu ada distorsi harmoniknya, itu yang akan membedakan dari input itu. Atau di sini mungkin ada yang anak band atau bekas anak band, ya udah tua ini masih ngomong malu gitu.
kayak bekas anak band ya. Dan kita sering tuh kalau ada efek-efek distorsi sebenarnya. Ketika itu kita aktifkan, itu udah nggak ada bunyi dari inputnya, yang keluar adalah distorsi semua. Nah, untuk alat bantu dengar ada pembatasan di situ, tidak boleh berlebih. Kalau berlebih, sinyal inputnya tidak diperkeras, tidak menjadi sinyal utama lagi, tapi menjadi artefak semuanya. Oke. Untuk kemanfaatannya ini sebenarnya untuk mengecek fungsi alat bantu dengar. Bisa setelah reparasi maupun setelah lama penggunaan. Apabila distorsi harmonik itu lebih besar atau lebih dari 3% dari data sheet-nya, tentu kita nyatakan alat itu rusak atau alat itu sudah tidak standar. Oke, next. Ini salah satu contoh lagi, ya satu persatu kita bahas ya. Jadi ketika nanti digabungkan dalam sebuah data sheet, saya kita berharap di sini bahwa teman-teman bisa memahami semuanya secara utuh. Nah, di sini bisa kita lihat harmoni distorsi pada RTG. Tadi RTG sudah kasih tahu ya. Itu pada 500 Hz ada 0,2% dan seterusnya. Ini berarti kecil dan dianggap alat bantu dengarnya baik. Patokannya tadi atau pemanfaatannya tadi, apabila setelah pemakaian cukup lama dan kembali kita ukur dengan hearing instrument test dan kita melihat ada perbedaan lebih dari 3%, itu kita anggap bahwa alat bantu dengar tersebut rusak atau layak untuk diganti atau diperbaiki. Next. Kemudian ada frekuensi respon. Ini juga diukur pada FTG tadi, FTC ya, dan kita setting penguatan di awal untuk melihat frekuensi respon. Di sini tertulis frekuensi range atau jangkauan frekuensi pada alat bantu dengar itu adalah 110 Hz sampai 6 Hz. Jadi di situ alat bantu dengar bekerja atau memberi penguatan. Next. Yang berikutnya adalah equivalent input noise, adalah pengukuran noise yang dihasilkan pada alat bantu dengar tanpa adanya sinyal input. Jadi alat bantu dengar dibiarkan begitu saja. Jadi kalau noise-nya ternyata tinggi, ya tentu kita bisa mengatakan bahwa alat bantu dengar tersebut tidak cocok untuk gangguan pendengaran yang tertentu, misalnya yang ringan ya, yang tentu masih mendengar noise. Ini bisa kita lihat ada salah satu gambar di bagian bawah sini. Ada equivalent input noise tanpa noise reduction itu ini ada 4 alat ceritanya ini. Ada yang 21 desibel dan 20 desibel bervariasi. Oke. Pemanfaatannya itu juga sama dengan yang sebelumnya. Jadi apabila setelah pemakaian alat cukup lama, lalu kita tes dengan alat tes kita dapati bahwa ada perbedaan lebih dari 3 desibel dari data sheet yang ada, kita anggap bahwa alat tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik. Berikutnya itu artinya next ya. saya takut dengan itu. Oke, lalu ada coil sensitivity. Coil sensitivity itu melihat sensitivitas dari coil yang ada pada alat bantu dengar kita. Sayangnya di bandara-bandara kita, atau ada yang pernah dengar bandara di Indonesia ada loop system? Belum ada ya, sayang ya. Padahal fungsi ini bisa, salah satu fungsi di alat bantu dengar di mana ketika kita aktifkan, dia bisa menangkap sinyal langsung dan mematikan fungsi dari mikrofon kita. Di sini ada beberapa satuan yang akan diukur. Di sini ada muscle atau magneto-acoustic sensitivity level. Ini namanya bisa berbeda-beda nanti ya. Nanti barangkali referensinya bisa kita buka bersama di IC atau di IC di standar itu. Lalu ada splits, ya. Lalu ada high frequency average splits. Lalu ada sets. Itu kalau kita sebagai seorang radiologis cukup melihatnya berapa SPL atau berapa splitnya atau splitnya. Jadi di situ ada 115 desibel. Dan itu alat bantu dengar yang ada di bawah sini. Untuk RSET itu sebenarnya untuk subtraksi dari reference test gain plus 60 dikurangi dengan alpha splitsnya. Oke, next.
Ini saya percepat aja ya, karena di bagian belakang mungkin lebih seru ya. Bagian depan ini mungkin sudah familiar, sudah semua. Lalu ada baterai current ring atau melihat berapa konsumsi daya pada alat bantu dengar. Di situ biasanya dalam satuan, bukan biasanya, harusnya dalam satuan miliar per hour. Sini alat bantu dengar diberikan penguatan dan duduk dayanya. Lalu ada tertulis di bagian grafik di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada 2,8 mA dan juga memperkirakan juga durasi atau masa hidup baterainya 188 jam. Oke, next. Nah, ini cuma gambaran saja. Cara menghitungnya gampang sekali karena tidak beberapa pasien sering menanyakan nih berapa lama nih alat bantu dengarnya bisa hidup gitu. Itu cara hitungnya. Kita melihat baterai current-nya berapa, lalu jenis baterai yang digunakan. Ini saya ambil contoh misalnya untuk baterai 312 yang besarnya adalah 170 mAh, terus dengan penggunaan current-nya 0,9 yang yang kita dapat sekitar 160 hours atau sekitar berapa hari ya? 1 minggu lah kurang lebih ya. Tentu tidak semudah ini Ferguson ya. Tentu karena ya biar nggak ngantuk ya. Karena ini fitur-fitur pada alat bantu dengar itu bisa mengkonsumsi daya lebih tinggi. Jadi kadang-kadang tertulisnya demikian, tapi pada kenyataannya lebih cepat. Nah, ternyata fungsi streaming, fungsi lain-lainnya semua diaktifkan. Akibatnya dia bisa memakan baterai lebih cepat, memakan Oke, next. Oke, hal-hal lain juga yang tertulis yang ada di dalam datasheet atau data itu adalah AEDI. Ya, minum dulu ya. AEDI itu adalah Articulation Index, Directivity Index, yaitu pengukuran kemampuan direksional pada alat bantu dengar. Ini mudahnya bisa kita lihat. Kalau angkanya itu 0 berarti itu omnidireksional. Kalau angkanya 6 itu berarti dianggap bahwa ini alat bantu dengar yang super ordinary direksionalnya. Biasanya tidak sampai sebesar itu, karena direksional kan tidak bisa digunakan anytime ya. Ada untuk keperluan tertentu aja. Lalu ada tulisan juga tentang latensi atau delay time. Itu membuktikan atau mengukur berapa cepat input yang masuk sampai keluarnya ya. Karena itu makanya disarankan untuk pemakai alat bantu dengar itu menggunakan alat bantu dengar kiri dan kanan dengan tipe yang sama. Ketika itu berbeda, mungkin kalau yang baru-baru sudah hybrid semua sama cepatnya. Tapi ketika digabung yang satu ini, yang satu tipe ini, yang satu kelas ini, itu latensi time-nya berbeda. Jadi suaranya juga kejar mengejar, jadi tidak sejalan masuk. Lalu yang orang bilangnya ulti, ada gambar dari fitting range. Ini paling mudah sebenarnya. Ketika kita melihat data sheet alat, kita tidak mau ribet. Ini berapa desibel, ini SPL-nya berapa. Cukup melihat fitting range ini saja. Bisa kita lihat ya. Yang sebelah kiri yang warna biru itu berarti bisa menjangkau sampai dengan profound hearing loss. Lalu untuk yang coklat itu kurang lebih untuk gangguan pendengaran berat ya saya. Lalu yang kuning itu untuk yang ringan. Oke. Next, belum terima kasih. Tunggu. Masih ada. Ini secara utuh data itu saya lihat seperti ini. Technical data dia akan berisi di atas. Reference test gain ini berarti ya diberikan. Kita ambil yang mana? Yang UP aja ya. Yang UP yang di simulator ya. Full on gain-nya 83, HFA-nya 81.
Oh berarti ini buat alat bantu lunak superpower. Lalu MPO-nya maximum output atau SPL 90 dB itu 138 desibel, HFA-nya 137. Lalu distorsi harmoniknya itu juga kecil, 1, 2,7, 0,2. Telecoil sudah dijelaskan tadi, input noise-nya juga kecil ya. Lalu frekuensi range-nya itu ada di bawah ya, 150 Hz sampai dengan 5390. Kalau di sini tulisannya baterai life, oh berarti rechargeable. Berarti satu kali cas baterainya itu bisa dipakai selama 30 jam. Current rate-nya ada di bawah. Dari gambar yang seperti ini, dari data seperti ini, lalu kita bandingkan dengan PT range, jadi sekarang relate jadinya. Jadi penguatan, kalau kita lihat PT range-nya, begitu mudahnya bagi kita seorang audiologis atau teman-teman yang bekerja di hearing center untuk memberikan pilihan penguatan bagi pasien. Next, data sheet tadi ada dua. Pertama, berisi tentang technical data. Lalu kedua, produk informasi, information product. Ya di sini bisa tertulis model, tipenya, lalu fitur-fitur istimewanya, dan hal-hal lain tentunya. Ini salah satu gambarannya ya. Oke, next. Ini disclaimer dulu, saya kira penting ya. Jadi berikut saya akan tampilkan sebuah produk, tapi ini tidak ada maksud apapun ya. Jadi tidak untuk promosi, bukan endorsement ini. Jadi ini semata untuk tujuan pembelajaran saja. Jadi salah satu contoh produk bisa kita lihat. Next. Ini dia produk informasi. Jadi di dalam data sheet itu selain technical data juga ada produk information. Produk information ini sangat menarik untuk kita baca di dalamnya. Dari sini bisa kita lihat ada produk yang namanya Alpha 975. Artinya ada 3 platform atau 3 kelas, ada yang 9, saya sebut tadi Alpha 9, Alpha 7 dan Alpha 5. Yang modelnya adalah mini, orang sebutnya RITI atau apa ya? RIC sebutnya ya. Tapi kalau di orang sebutnya RIC gitu sekali. RIC. Di dalamnya ini masing-masing dari platform atau kelas alat bantu dengar ini rupanya ada 4 pilihan penguatan. Yang pertama adalah penguatan yang speaker 60, ada speaker 85, ada speaker 100, ada big speaker 105. Jadi artinya apa? Masing-masing kelas dia memberikan pilihan 4 jenis penguatan. Karena ini RIC atau RIC, ya, tentu receivernya diganti-ganti. Lalu ada tulisan tuh di bawahnya juga. Bisa diatur dengan iPhone atau Android. Next. Nah, di sini jadi jelas ya. Jadi speaker-speakernya itu jadi jelas. Kalau speaker 60 rupanya hanya memberi penguatan yang lebih sedikit daripada speaker 105. Lalu di bawahnya tertulis tentang technical features. Katanya bisa streaming, kompatibel dengan iOS maupun Android ya. Lalu ada NFMI, ada double push button, ada telecoilnya, ada mini fit speaker, ada hydrophobic coating, mungkin kaitannya dengan kemampuan alat bantu dengar di segala cuaca gitu ya, mau panas, hujan, sakit atau sehat, pokoknya bagus-bagus saja. Lalu ada LED visual indicator, aksesorisnya bisa dilihat sebelah ini. Next mas. Nah di sini features overview. Ini penting ya bagi kita untuk mempelajari masing-masing fitur ini. Ya di sini bisa kita lihat. Mungkin kalau saya nggak pernah pegang produk ini, jadi saya juga nggak tahu. Saya juga awam seperti Bapak Ibu semua di sini. Kita hanya membuka satu data, lalu kita melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi saya juga nggak tahu. Jadi ini kemampuannya apa, ini kemampuan untuk apa. Tapi dari sini kita udah bisa mendapat gambaran besarnya. Karena kan ini semua mahasiswa biologis ya yang sudah belajar
alat bantu dengar dengan baik ya, sudah pasti tahu ini maksudnya adalah ini. Nah, ketika dikatakan hybrid teknologi, berarti alat bantu dengar ini sudah kelasnya itu udah high end. Dia menggunakan chip yang baru dengan kecepatan transfer data yang tinggi pastinya. Nah, lalu di dalamnya untuk speed-nya sendiri dia ada low frekuensi yang besar. Barangkali kalau ini expansion kali ya, mungkin ya, masih ingat ya expansion. Jadi supaya suara kecil itu nggak usah dikerasin gitu, suara noise floor nggak usah lah gitu. Jadi mungkin itu maksudnya. Lalu ada frekuensi composition. Mungkin ini kalau di produk lain ada mengenai dengan frekuensi compression. Jadi supaya apabila ada gangguan dengar yang di mana frekuensi tertentu terutama yang tinggi hilang, bisa dipindahkan di frekuensi yang lebih rendah. Lalu ada comfort. Ada comfortnya. Kita udah lihat. Dari sini bisa kita lihat bahwa alpha 9, alpha 7 dan alpha 5. Alpha 9 itu memiliki fitur yang lebih tinggi. Berarti high end dari produk ini adalah alpha 9. Next. Sama dengan yang tadi juga ditampilkan bahwa kemampuan direksionalnya ada beberapa opsi. Ya. Next. Oke. Setiap produk itu fiturnya berbeda satu sama lainnya. Bisa jadi dalam sama-sama produk high-end, bisa jadi penyebutannya berbeda. Misalnya seperti saya katakan tadi, yang tadi menyebut frekuensi composition, yang lain menyebutnya sebagai frekuensi compression. Ya. Lalu yang paling penting karena kita nanti akan menjual atau memasarkan produk tertentu, kita harus mengetahui lebih detail. Bagaimana mengetahuinya? Tentu kita bisa tanya vendor ya, atau penyedia alat bantu dengarnya, atau pabriknya. Oke, next. Ini yang menarik Mas Dewi. Kita bahas sedikit tentang OCHA atau over the counter. Rupanya pada tahun 2022 itu Badan POM Amerika sudah meregulasikan tentang alat bantu dengar over the counter. Minum dulu lagi ya. Over the counter hearing aid itu ditujukan untuk gangguan pendengaran ringan hingga sedang atau 30 sampai 60 desibel. Ini bisa dibeli langsung tanpa preskripsi, tanpa pemeriksaan, dan tanpa fitting dari audiologis. Lalu peran kita apa di sini? Yes. Oke, tapi ada ketentuan bahwa yang pakai itu dengan risiko sendiri dan diharapkan berusia 18 tahun ke atas. 1 menit ya? Bagus, sudah cepat-cepat kayak gini. Oke, 1 menit lagi katanya. Next. Oke, ini adalah salah satu data dari OCHA atau over the counter hearing aid ya, Jabra ya. Oh ya, sekarang ini gini, pabrikan hearing aid yang besar-besar juga sudah mulai memasarkan over the counter hearing aid. Seperti Jabra ini diambil oleh JD Sound, kalau nggak salah Sony oleh WSA, lalu Sennheiser oleh grup Sonova, terus satu lagi ada Apple ya. Nah, ini yang saya dengar bahwa over the counter hearing aid itu fiturnya yang ini ya, dia mengambil fitur kelas atasnya, tapi dijual dengan harga yang jauh lebih murah, ya sangat menunjukkan ya. Jadi di sini kalau dilihat semua memiliki dasar. Kenapa harus ada over the counter hearing aid? Karena rupanya dalam komposisi gangguan pendengaran yang ada di dunia, 75% itu adalah gangguan pendengaran ringan dan sedang. Yang lainnya, yang 25%-nya sedang sampai ke profound. Jadi mereka coba mengambil pasar di kelas yang itu.
ya di kelas yang dengan. Cuma kita di Indonesia sayangnya memang awareness orang gangguan ringan itu belum ada gitu. Jadi walaupun tersedia di pasar, mungkin orang tidak akan tertarik. Tapi ini penting untuk kita ketahui bahwa sudah ada alat bantu dengar yang dijual bebas, ya, yang bisa dipasang dan self fitting bilangnya, di fitting sendiri, dan harganya murah, lebih murah. Oke, next, ya. Fitur-fiturnya juga sama istimewanya dengan alat bantu dengar yang ada, ya. Cuma di sini kita harus bisa menyikapi bahwa setiap pemakai alat bantu dengar harus tahu risikonya sendiri apabila tidak memakai alat bantu dengar sesuai dengan gangguan pendengaran dialami. Dan memang di dalam aturan di FDA sendiri atau Badan POM itu, apabila ada masalah, misalnya apabila ada ketidaksesuaian bunyi, apabila ada merasa dizziness, pusing atau dan lain sebagainya, tentu dianjurkan untuk ke praktisionis, ya, bisa ke THT atau bisa ke audiologis tentunya. Dan di sini mungkin nanti peran kita barangkali untuk memberikan edukasi yang lebih baik kepada pasien. Oke, next. Oke, next. Oke, kesimpulannya bahwa data digital alat bantu dengar itu memberikan informasi detail tentang data teknis dan fitur-fitur yang diberikan pada alat bantu dengar. Ya, fitur itu berkembang sesuai dengan teknologi yang ada, dan juga pemahaman data digital alat bantu dengar itu akan memudahkan kita dalam menentukan penguatan yang akan diberikan kepada pasien kita. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Jandi untuk paparannya yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita akan berbicara selanjutnya. Bisa aja. Yaitu